Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali bertemu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kali ini kita memasuki kompetensi yang ke-17. Ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang menerapkan penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Dokumen pengelolaan dana kas kecil. Dalam dokumen pengelolaan dana kas kecil nanti kita akan membahas tentang 3 dokumen, yaitu dokumen pembentukan dana kas kecil, B. dokumen pemakaian dana kas kecil, C. dokumen pengisian kembali dana kas kecil. Untuk dokumen pembentukan dana kas kecil digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil yang meliputi bukti kas keluar atau cek perusahaan. Kemudian untuk dokumen pemakaian dana kas kecil ini ada 4, yaitu surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, nota kontan, dan kwitansi. Kemudian untuk dokumen pengisian kembali dana kas kecil nanti akan kita lihat formatnya. Bukti kas keluar adalah mencatat transaksi pengeluaran uang tunai perusahaan, misalnya pembayaran gaji karyawan, pembelian barang secara tunai, pembentukan dana kas kecil, serta pengisian kembali dana kas kecil. Untuk cek adalah surat perintah dari nasabah pemegang rekening bank yang telah menandatangani cek kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau pihak yang disebutkan di dalamnya, atau kepada pemegang cek untuk diuangkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan baik secara tunai maupun pemindah bukuan. Kemudian surat permintaan pengeluaran kas kecil adalah merupakan dokumen yang digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil pada saat akan melakukan pemakaian dana kas kecil tersebut. Kemudian nomor 2 adalah bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini merupakan bukti pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Pada saat menyerahkan dokumen bukti pengeluaran kas kecil, pemakai dana kas kecil harus melampirkan bukti pendukung, yaitu nota kontan atau kwitansi. Nomor 3, nota kontan ya. Ini merupakan bukti pembelian barang secara tunai, seperti pembelian alat tulis kantor, perlengkapan kebersihan, dan sebagainya. Kemudian nota kontan ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil sebagai bukti pendukung dokumen bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK. Kemudian kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dibubuhi materai dan dengan peraturan yang berlaku. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau suskwitansi yang dibonggol itu ya disimpan oleh pihak penerima. Jadi kalau kita melakukan pembayaran minimal 1 juta, kita menggunakan materai Rp6.000. Kalau pembayaran dilakukan kurang dari 1 juta, maka kita tempeli dengan materai Rp3.000. Ini contoh soal untuk bukti kas keluar ya. Tanggal 2 Juni 2019, PT Cipta Rasa membentuk dana kas kecil yang dibuat oleh bagian utang. Ini rangkap 3 sebagai perintah untuk pengeluaran kas. Sekarang kita buat bukti kas keluarnya. Ini kopnya yaitu PT Cipta Rasa dan seterusnya. Kemudian judulnya bukti kas keluar. Nomornya BKK 098 tanggal 2 Juni 19. Dibayarkan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya 10 juta dengan huruf ya, 10 juta rupiah untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Diterima oleh Mulya. Mulya ini adalah pemegang dana kas kecil ya. Kemudian yang membayarkan ini adalah Cindy. Cindy ini adalah bendahara perusahaan. Kemudian diketahui oleh Putra. Putra ini adalah direkturnya. Sekarang contoh soal cek. Tanggal 2 Juni 19, PT Cipta Rasa membentuk dana kas kecil sebesar 20 juta rupiah dengan menerbitkan cek pada Bank Nasional Indonesia, Kantor Cabang Sudirman dengan nomor cek 2090463
Atas transaksi tersebut, cek yang harus dituangkan oleh pemegang dana kas kecil PT Cipta Rasa adalah sebagai berikut. Tadi banknya adalah Bank Nasional Indonesia ya. Ini adalah format ceknya. Cek nomor 2090463. Atas penyerahan cek ini dibayarlah kepada Ratu Malika atau pembawa uang sejumlah rupiah dalam huruf nih ya, ditulis dalam huruf 20 juta rupiah. Maka dalam kotak ini dituliskan nominalnya. Kemudian yang bertanda tangan adalah Irawan sebagai orang yang mempunyai cek tersebut. Kemudian sebelah kiri sini adalah stempel perusahaan. Contoh soal surat permintaan pengeluaran kas kecil. Tanggal 5 Juni 2019, pemakai dana kas kecil PT Cipta Rasa akan membeli keperluan alat tulis kantor dengan perincian sebagai berikut. 20 rem kertas HVS F4, satu remnya Rp40.000, kita kalikan ada Rp800.000. 20 rem kertas HVS A4, satu remnya Rp35.000, kita kalikan menjadi Rp700.000. 20 buah folder, satu buahnya Rp20.000, kita kalikan Rp400.000. 10 tube tinta printer, Rp80.000 dikalikan menjadi Rp800.000. Kemudian ini dijumlah ya, jadi totalnya Rp2.700.000. Berdasarkan data tersebut, dokumen permintaan pengeluaran kas kecil yang diajukan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil adalah sebagai berikut. Ini ada kopnya ya, sama. Kemudian judulnya adalah surat permintaan pengeluaran kas kecil. Ada nomornya, kemudian tanggalnya. Ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlahnya Rp2.700.000. Kemudian dituliskan dengan huruf juga ya, Rp2.700.000 untuk keperluan pembelian perlengkapan kantor. Nah, kemudian dituliskan semua barang-barang yang dibeli tadi. Kemudian diajukan oleh siapa? Ini Astri ya. Astri ini adalah pemakai dana kas kecil. Kemudian disetujui oleh Mulya. Mulya ini adalah pemegang dana kas kecil. Sekarang contoh soal bukti pengeluaran kas kecil. Ini soalnya sama ya, yaitu pembelian peralatan ATK. Nomor BPKK-nya 065, tanggalnya 6 Juni. Kemudian barang-barang yang dibeli sama ya. Ini format bukti pengajuan kas kecil. Lihat kopnya, itu perusahaan kita. Kemudian judulnya bukti pengeluaran kas kecil, nomornya diisi, tanggalnya diisi, ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, jumlah yang diterima menurut PPKK Rp2.700.000. Kemudian jumlah yang dikeluarkan juga Rp2.700.000. Sisanya lebih ini tidak ada ya, karena antara penerimaan dengan yang dikeluarkan ini sama. Kemudian untuk pembayaran, pembelian perlengkapan kantor. Nah, barang-barang yang dibeli kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Yang membuat ini adalah Astri, dia sebagai pemakai dana kas kecil, kemudian disetujui oleh Putra. Putra ini jabatannya sebagai direktur. Ini contoh soal untuk pembuatan nota kontan. Sama ya soalnya dengan yang tadi, sekarang kita buat nota kontannya. Jadi nota kontan itu dibuat oleh pihak penjual ya. Kalian lihat kopnya, itu toko Raja Wali. Jadi pemakai dana kas kecil itu tadi membeli perlengkapan kantor ke toko Raja Wali. Judulnya nota kontan, nomornya ditulis di sini, tanggalnya 6 Juni kepada PT Cipta Rasa, Jalan Jagakarsa Barat nomor 19 Jakarta Selatan. Kemudian nama barang-barang kita masukkan ke dalam tabel. Dibayar oleh Astri karena dia sebagai pemakai dana kas kecil. Kemudian bagian penjualan itu yang menerima uang dari Astri namanya Arya. Sekarang contoh untuk soal kwitansi. Tanggal 2 Agustus 2019, PT Cipta Rasa membayar jasa reparasi dan perawatan 5 unit AC kantor seharga Rp1 juta kepada Topan Servis dengan kwitansi nomor 0234. Buatlah kwitansi yang dibuat oleh Topan Servis. Ini adalah kwitansi yang dibuat oleh Topan Servis ya. Sebelah kiri ini ada nomor sama dengan di sebelah kanan.
Nah, sebelah kiri ini nanti sebagai arsip bagi si penerima uang. Kemudian yang sebelah kanan ini sebagai arsip atau dipegang oleh yang memberikan uang. Nomor 023 telah diterima dari PT Cipta Rasa. Jadi kita ya yang membayar kepada Topan Servis tersebut. Uang sejumlah 1 juta rupiah. Ini menggunakan tulisan. Kemudian untuk pembayaran jasa reparasi dan perawatan AC. Jakarta 2 Agustus 2020. Yang menerima uang dari kita adalah Topan Anggoro ya. Nah, harus tanda tangan di sini. Kemudian untuk kotaknya ini dituliskan nominalnya sebesar 1 juta rupiah. Untuk yang sebelah kiri ini sama ya datanya. Ini digunakan untuk arsip bagi si Topan Anggoro. Sekarang contoh soal dokumen pengisian kembali dana kas kecil. Tanggal 14 Juni 2019, pemegang dana kas kecil PT Cipta Rasa mengajukan permintaan pengisian kembali dana kas kecil sejumlah uang yang telah dikeluarkan SP2D ya, dan bukti pengeluaran kas kecil. Ini adalah bukti pengeluaran kas kecil. Lihat kopnya, kemudian judulnya bukti pengeluaran kas kecil, nomornya, tanggalnya ya. Ditujukan kepada pemegang dana kas kecil, uang yang diterima menurut PPKK Rp2.700.000, jumlah yang dikeluarkan juga Rp2.700.000 untuk pembayaran pembelian perlengkapan kantor. Nah, kemudian nama-nama peralatan kantor yang dibeli dituliskan dalam tabel-tabel. Kemudian di sini dibuat oleh Astri, adalah orang yang memakai dana kas kecil dan disetujui oleh putra sebagai direktur dari PT Cipta Rasa. Kemudian ini adalah format surat permintaan pengisian dana kas kecil. Nomornya sekian, tanggalnya 14 Juni, ditujukan kepada bagian keuangan, jumlah BPKK Rp2.700.000, sisa kas kecilnya Rp7.300.000. Tadi sudah tentukan bahwa pembentukan dana kas kecil itu sebesar 10 juta rupiah. Terus jumlah permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebesar Rp2.700.000. Jumlah dana kas kecilnya menjadi 10 juta rupiah. Besaran dana yang diajukan untuk permintaan pengisian kembali dan jumlah permintaan pengisian kembali dana kas kecil itu diajukan sebesar jumlah yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan pimpinan di unit perusahaan tersebut. Surat permintaan pengisian dana kas kecil ini dibuat oleh Mulya, dia sebagai sekretaris di unit perusahaan tersebut. Kemudian diperiksa oleh Raisa sebagai pengawas perusahaan PT Cipta Rasa, disetujui oleh putra, dia sebagai manajernya atau direkturnya. Yang membayarkan adalah Cindy. Cindy adalah bendahara perusahaan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Nanti silahkan kalian ulang-ulang lagi agar lebih paham ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum paham, kalian bisa menanyakan ke Ibu. Nanti akan kita jawab bersama. Untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp pelajaran keuangan. Kemudian silahkan jawabannya dikirimkan ke Classroom. Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.